Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juragan-juragan, subscriber dimanapun kalian berada. Dan kali ini di sini saya kedatangan pesanan dari subscriber untuk memperbaiki pengaplikasian kiprok Yamaha NMAX di Mio Smile. Nah, kata si pemilik motornya, ketika dipasang kiprok NMAX ini malah ngedrop dan aki pun selalu tekor. Nah, di sini saya ditugaskan untuk memperbaikinya. Jadi bagaimana cara memperbaikinya? Saksikan terus video ini sampai selesai. Tapi ini Mbak yakin masih naik ke 13,6. Sebelum membuat jalur ke kiproknya, kita pastikan dulu di spoolnya bagus atau tidak. Oke, di sini pastikan dulu spoolnya bagus, spoolnya nyambung semuanya. Jadi ini udah saya bersihkan. Nah, lanjut saya mengetes spoolnya. Takutnya jelek. Jadi cara mengetesnya ini saya menggunakan aki, tes nyambung atau tidaknya. Oke, tes pennya dulu. Nah, tes pen nyala, lalu kabel kuning, strip merah, kabel putih. Nah, ini nyambung semua. Artinya spool ini masih bagus, tidak ada yang putus. Nah, bagaimana cara merubahnya ke kiprok NMAX? Jadi ada salah satu yang harus dikorbankan karena ini spool DC. Kalau spool DC ini sebenarnya enak untuk merubah full lap, itu tidak harus membuang massa di bagian body spool, karena memang tidak seperti Honda. Tidak seperti Honda. Tuh. Nah, ke body tidak ada tuh. Tidak nyambung. Tuh. Kalau misalnya nyambung berarti harus dibuang dulu. Karena intinya daripada full web itu membuang massa di body. Seperti Honda itu harus dibuang karena ada massa di body spool. Kalau ini sudah tidak ada. Cuman ada yang harus dikorbankan, ada yang harus gak dipasang. Nah, ini tinggal membuang saja. Salah satu dibuang, yaitu memotong kabel warna kuning, kabel penerangan ini dibuang. Yang dijadikan pengisian itu warna hitam dan warna putih. Jadi jangan dipasang semuanya. Kalau dipasang semuanya tiga-tiganya, itu si kiproknya tidak berfungsi dengan normal atau sistem full webnya tidak berfungsi. Jadi yang harus dibuang itu warna kuning, yang dijadikan pengisian dua kabel, hitam dan juga putih. Oke, langsung kita pasang dan rangkai ke kiproknya. Jadi di sini yang terjadi kesalahannya yaitu di bagian kuning nih. Kuning yang harusnya ini kuning nggak usah dipakai, tapi yang hitam. Nah, di sini dirubahnya di bagian kabel ini. Di spoolnya tetap nggak ada yang dirubah. Rubahnya di paralel di massa dan juga warna kuningnya, karena di sini tetap menggunakan mionya di soketnya. Jadi yang harus dipisahin ini massa dan juga kabel kuning, karena kuning akan dibuat massa, jadi yang kuning ini kita pisah.
Yang penting kalian memisahkannya dari sini, dari kabel pertigaan ini nih. Saya pindahkan itu uang warna masa dan kuning. Nah, karena si kuning ini dibuang dari bawahnya, nah dari sini nggak dipakai. Yang dipakai itu kabel hitam dan juga putih. Nah, yang ini yang dibikin pengisian kabel hitam sama putih. Jadi kuning tidak dipakai. Jadi ini dibuang, jangan diparalel nih. Nah, potong. Ini akan dijadikan pengisian hitam. Nah, hitam dari spool. Nah, hitam spool yang di pertigaan ini nih. Potong. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi ngerubahnya di sini di pertigaan. Nih dijadikan pengisian, masa dijadikan pengisian, tapi harus potong dulu di sini. Di paralelnya. Yang kuning pun dipotong di paralelnya. Pindah ke warna hitam. Nah, ketika kalau memang berhasil si warna kuning dan juga putih ini nih pengisian, karena dua-duanya pengisian, maka ke test pen pun akan terang walaupun hanya di sela. Tuh, satu nih pasti sama terangnya. Tuh, kalau tadi seperti ini tidak berfungsi, yang satu redup. Jadi masih sistem semula, sisanya kayak tadi nih, kuning ke kuning, hitam ke hitam misalnya, tidak ada perubahan di bagian ini. Nah, ini kita balik dulu ke semula, hanya pembuktian saja. Nih, hanya pembuktian saja, saya pasang lagi ke yang semula. Yuk. Selah. Nah, lagi. Terang. Nah, yang satu lebih terang. Tuh, yang putih memang dari spool, lebih terang. Tuh. Cuman yang kuningnya yang kuningnya merah. Kalau pakai voltmeter ini ketahuan jelas. Dari sini juga jelas sih. Yuk. Nah, lagi. Nah, yang kuningnya tuh merah tuh. Tuh, itu salah kalau seperti ini. Jadi harus dirubah dulu dari pertigaannya. Kuning potong, pindah ke warna hitam. Nah, hitam ini dari spool, ingat dari spool. Paralelnya dari spool, dipotong dari paralelnya saja. Karena yang hitam dari spool ini dijadikan pengisian. Tuh, tinggal nyambung saja. Tes lagi, dua-duanya harus terang. Kita dulu dan ya, tuh satu, tuh dua-duanya sama pengisiannya. Start dulu, ya, lagi dan, nah
Itu yang putih. Ini yang kuning. Yang tadi masukin ke hitam. Tuh, sama. Jadi ini pasti berhasil pengisiannya. Oke, Rukman. Ini kita tes tadi akinya jelek tadi, soalnya pengisiannya drop. Jadi ini saya hidupkan sambil mengisi akinya. Kita tes apakah bisa langsung starter atau tidak. Tuh, ketika mesin hidup, terang banget tuh. Dua-duanya terang. Ntar kita bedakan lagi nih, dikembalikan ke semula ya kabelnya ya. Kita tes nih terangnya. Ini harus sama-sama terang, kalau full wave baru berhasil. Kita buktikan lagi ke semula tanpa dirubah. Ya. Hidupkan. Tuh, beda kan? Kecil. Voltasenya kecil keluarnya tuh. Nah, ini tidak berfungsi. Awalnya seperti ini tidak berfungsi. Jadi ini kalau tidak dirubah dari pertigaan ini nih, kalau tidak dirubah voltasenya itu kalau diukur hanya mentok di 12,7, 12,8. Jadi ini tidak berfungsi walaupun pakai kiprok NMAX. Nah, yang harus dirubah ini di kabelnya, di pertigaan ini. Kabel kuning sama hitam yang dirubah. Tapi sebenarnya mah yang dirubah tuh warna hitam dijadikan pengisian saja, yang kuning yang dibuang. Oke, matiin dan kita tes lagi untuk meyakinkan. Tuh, saya bolak-balik biar paham. Yang dirubahnya hanya hitam dari sepul ke kuning kiprok. Ya, hidupkan lagi. Tuh, bedakan terangnya. Nah, secara kasat mata pun jelas beda perbedaannya. Terang banget. Nah, ini pengisian full wave-nya berhasil dan berfungsi dengan normal. Jadi tinggal rapikan, tinggal isolasi. Tuh, ini pengisiannya, warna merahnya. Oke, bagus banget pengisiannya. Ini baru full wave. Pasang dulu. Oke, pasang akinya biar ngecas dulu, baru nanti kita tes ulang apakah bisa langsung starter atau tidak. Lanjut tes starter. Nah, ini udah mulai normal nih akinya nih. Kalau tadi masih drop, gak bisa sekali hidup karena berat, lemah. Nah, mantap. Mantap tuh, Mang. Mantap tuh. Jempolnya mana tuh jempol? Ayo masuk putuban, nggak asup putub. Itu tuh bos Hui asup putub. Juragan Hui.
kita tes tanpa aki, jadi tanpa aki pun harusnya hidup, itu baru normal. Lepaskan akinya, harus hidup, nggak boleh mati. Oh, nggak dilepas, tetap hidup. Kita selah, tuh udah diputus nih. Tapi harus hidup tanpa aki juga. Oh, mantap. Mantap. Full wave berhasil. Nah, oke, perakitan kiprok NMAX udah beres dan udah dirapikan. Lalu saya akan mengetesnya dengan voltmeter biar jelas nih. Ini saya udah memaksakan membelinya dulu voltmeter untuk mengetes biar jelas hasilnya. Oke, setting ke voltase. Nah, kita hidupkan mesinnya. Nah, jadi kita lihat sampai di angka berapa kiprok NMAX ini. (13,5) tapi ini Mbak yakin masih naik ke 13,6, masih bisa naik ini. Kita coba tes lampu nyalakan. Stabil walaupun lampu nyala. Tuh, lampu nyala, pengisian tetap stabil, tidak drop. Nah, artinya sistem full wave-nya sudah berhasil menggunakan kiprok NMAX. Memang di kiprok NMAX ini tidak sebesar kiprok Tiger, tapi tetap sistem full wave-nya sudah berhasil, mantap. Nah, oke juragan, cukup sekian video kali ini dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dimengerti. Jadi untuk merubah full wave itu dari sepunya tidak ada yang dirubah, dari bawahnya tidak ada yang dirubah karena sepul DC udah tidak ada massa di bagian badan sepunya. Jadi hanya merubahnya dari pertigaannya saja. Yang hitam dijadiin pengisian dan yang kuning dipotong, dibuang. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, dan juga tekan tombol loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru dari PPM Channel. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.